Oke, halo semua teman-teman semua. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah trader yang baru lagi aja terjun kembali di market. Nah, mungkin bisa perkenalkan diri langsung dengan Bu Okta ya. Ya, gimana Bu? Nah, mungkin nama lengkap sama dari mananya. Halo semua, saya Oktavina dari Jakarta. Tinggalnya di Jakarta maksudnya. Saya mau nanya sih sebenarnya, kira-kira apa sih alasannya Bu Okta sendiri mau masuk lagi nih ke saham kayak gitu? Maksudnya mulai tadi kan sempat cerita lah kita beberapa sebelum kita mulai ini kan kita sempat sharing bahwa ibu sebelumnya udah trading dan saat ini memutuskan untuk masuk lagi ke market. Gitu. Sebenarnya saya sih memang dari dulu trading saham kayak gitu, cuman sekarang sih lebih lagi karena lebih menekuni ya, lebih tepatnya ya. Kalau dulu kan ngomongnya main saham gitu ya, kalau sekarang lebih ke bisnis saham gitu, karena ya saham itu bukan sesuatu mainan gitu. Mindsetnya saya rubah bahwa ini adalah sesuatu yang profitable dan layak untuk dijadikan bisnis gitu, dan pengen juga untuk fokusin di sesuatu bidang yang memang saya sukai gitu, dimana saya memang suka banget yang namanya trading saham gitu. Nah berarti ini kan ibu udah lama banget nih trading udah mulai kan. Nah terus yang tadi ibu bilang membisniskan lah ini saham saat ini. Nah ketika awal mula ataupun mendengar Club Academy ini sendiri gimana tuh ceritanya tuh Bu? Jadi awal kenal E-Club itu waktu market itu merah ya, yang awal Februari kemarin. Oh, tahun lalu berarti ya? Awal Februari ini. Oh, Februari ini ya, malah? Februari ini merah gitu. Kalau nggak merah saya mungkin kayak ibaratnya nggak galau-galau ya gitu, nggak galau-galau untuk masuk market gitu. Tapi kalau yang Februari kemarin kan semuanya ARB, hari ini ARB, besok ARB, dan kalau dilihat di kalender diary itu kan merah terus kan. Ini merahnya sampai kapan kayak gitu kan. Nah di situ saya merasa bahwa oke, saya membutuhkan satu wadah gitu untuk bisa diskusi yang kira-kira bisa bantu saya juga untuk forecast gitu. Kira-kira kapan nih marketnya mulai oke gitu. Udah oke untuk entry ke market apa belum sih gitu. Kayak gitu-gitulah. Terus perlu cut loss apa tidak, seperti itu. Hal-hal kayak gitu. Nah, kemudian dapat info dari teman saya, coba deh lihat Astronaci kayak gitu. Terus saya lihat Instagramnya, YouTube-nya gitu kan. Terus saya lihat, boleh juga nih kayak gitu kan. Maksudnya akhirnya decide lah untuk bergabung. Ya, terus akhirnya gitu. Tadinya saya mau gabung yang forex gitu kan. Cuman kan forex itu sesuatu hal yang buat saya tuh bener-bener lebih berat lagi, karena saya belum pernah menang forex gitu, ibaratnya kayak gitulah. Gitu. Ibaratnya saya belum pernah belajar forex gitu. Kalau di saham kan saya udah lama gitu. Cuman saya butuh guidance-nya lebih aja untuk forecast nih IHSG gimana nih ke depan kayak gitu. Sih, berarti emang secara salah satunya mulai dari keresahan hati lah ya. Ketika market merah merona ya. Merahnya gitu. Terus nggak berhenti-berhenti. Mulai khawatir apa sih yang sebenarnya terjadi dengan di market itu sendiri. Akhirnya mulai bergabung di E-Club. Kira kesan pesannya atau mungkin kesan pertama kali akhirnya gabung di E-Club kan pasti ada namanya IF Futures Report ya, itu kan weekly kita berikan di E-Club Academy untuk teman-teman juga mengenai potensi market selama 1 minggu ke depan. Nah itu kira-kira dengan adanya IF Futures itu gimana sih menurut ibu tuh? Kalau kesan-kesannya pertama kali pas masuk ke E-Club, saya ngerasa ini grup yang serius banget nih gitu. Begitu masuk langsung di-emailin, disuruh lihat video-video, harus selesai dulu. Saya ingat banget Pak Gema, Cap Gema ya kita ngomongnya, kita manggilnya. Cap itu selalu bilang beli saham itu nomor sekian. Nomor 1 itu video dipelajarin dulu semuanya, dibaca-baca dulu materi-materinya, baru habis itu baru beli sahamnya kayak gitu. Nah, jadi yang pertama kali saya lihat adalah ini grup serius banget ya gitu. Tapi ya memang setelah saya pikir-pikir, ya memang serius kan bisnis gitu, bukan main gitu. Kalau main ya boleh
ya suka-suka kita aja. Kalau namanya bisnis ya kita adalah ngomong sesuatu investasi gitu. Di situ ada resiko, jadi kita harus pelajari dulu resikonya gitu kan. Jadi kesan-kesannya ya benar-benar guidance-nya sih oke menurut saya. Jadi nggak sekedar pom-pom ibaratnya ngasih sinyal saham aja gitu ya, saham ini bakal naik gitu, nggak kayak gitu, tapi lebih diarahkan kita belajar gitu. Kenapa milih saham ini gitu? Kenapa muncul sinyal ini kayak gitu? Kemudian juga IHSG-nya tuh kira-kira gimana kayak gitu. Jadi sangat membantu sekali sih buat saya. Jadi kayak ibaratnya kemarin kan udah ada informasi EOF-nya bahwa akan ada bottoming gitu. Jadi saya tahu nih, oke, saya udah kira-kira bottomingnya sekian persen, kira-kira supportnya gitu, kira-kira bakal dalam sekian persen. Jadi saya udah siapin cash tuh. Jadi saham-saham yang udah cuan saya langsung jual-jualin kayak gitu, siap-siap kosongin porto. Nanti kalau turun, benar-benar turun, serok dari bawah gitu. Benar banget. Nah, di situ kan juga apa ya, dipelajari lah ya, mungkin di video priority video atau video wajib yang kita sediakan di awal, bahwasanya tadi benar kata Bu Oktas juga, bahwa sebenarnya buy itu belakangan deh kayak gitu, karena momentum ya market repeat itself gitu kan, history repeat itself. Mungkin ngomongnya, oh bisa nggak sih 10% atau 20% lagi kayak kemarin, bisa aja, tapi masalah waktu. Tapi ketika kita tidak siap juga, terus mau dapetin 10-20%, pasarannya kan malah jadi ngarep, bener nggak sih ya Bu ya? Kayak gitu. Nah, jadi dari sekian banyak nih kesannya Ibu ataupun pengalaman Ibu selama trading, itu ya khususnya di E-Club ini tadi kan udah dapet pastinya Ibu bisa prediksi market ya, adanya rekomendasi dengan adanya alasan. Jadi Ibu bisa belajar kenapa sih market itu dikeluarkan, kenapa sih sinyal itu diberikan ya. Terus ada juga edukasinya gitu kan. Nah, kira-kira nih Bu, Ibu sendiri dengan mengikuti E-Club, growth-nya porto Ibu sendiri bagaimana tuh? Kebetulan saya baru join E-Club sih dari saat market merah itu ya gitu. Market merah itu kalau dibilang growth ya growth gitu. Cuman pasti beda ya waktu market bearish sama marketnya bullish itu kan beda ya, walaupun secara tren kan memang bullish, ini masih bullish tapi kan masih bearish sekarang, masih sideways lah ya, masih kadang naik kadang turun, jadi nggak berani yang hold lama gitu gitu. Jadi kayak saya lebih ke day trade dulu. Dari beberapa hari, dari awal join tuh saya day trade dulu karena emang prediksinya marketnya masih begini ya gitu. Maksudnya kepala cangkul, badan cangkul, dan sekarang kan belum ke badan cangkulnya. Jadi ya saya harian sih. Gitu. Kalau growth-nya ya puji Tuhan growth gitu. Karena ya tadi udah siap sama marketnya gitu kan. Jadi berarti dalam waktu jangan berharap singkat TP ya? Langsung yang TP longnya gitu udah pasti dihajar market itu. Paham. Berarti walaupun Ibu tadi misalnya masuk ketika dalam kondisi market lagi merah, ini kan, dengan maksudnya Ibu dengan hadir di E-Club, mengikuti gabungan dengan E-Club ini sendiri, ada lebih meningkatkan awareness juga berarti dong. Betul. Sehingga Ibu tadi sedemikian rupa bisa lebih berjaga. Contoh tadi Ibu dengan trading plan-nya day trade ya kan, dengan gayanya day trade, otomatis walaupun sedikit mungkin ya, mungkin tapi sedikit banyak kan relatif ya Bu ya. Mungkin dengan tadi yang Ibu bilang masih growth dalam kurun waktu tadi less than a month ya kan. Tadi kan karena Ibu bilang tadi bulan Februari ya, pas merah-merahnya. Yang jelas sih yang tadinya saya jadi nggak berani masuk market, sekarang berani, cuman jaga-jaga seperti apa gitu. Kalau yang kemarin kan sebelum masuk E-Club pas bener-bener merah terus tuh kayak aduh gimana ini gitu kan, kayak nggak tahu gitu. Soalnya kalau dilihat di price diary gitu kan merah semua gitu. ARB, semua ARB, hari ini ARB, besok ARB gitu. Kan jadi takut gitu ya. Mungkin kan Ibu masuk di dalam kondisi yang lagi bisa dibilang nggak pas lah ya, kayak gitu. Kondisi lagi merah-merahnya. What should I do kasarnya gitu kan. Nah, kira-kira tips and triknya kalau lagi market seperti itu, ataupun apa sih yang harusnya dilakukan kira-kira untuk teman-teman? Nomor satu sebenarnya
cari komunitas yang punya visi yang sama gitu. Jadi bahwa kalau kita mau bisnis saham ya cari komunitasnya yang bisnis saham gitu, jangan yang main saham atau cuman pom-pom saham, apalagi seperti itu. Kemudian cari komunitasnya tuh yang positif gitu, yang sama-sama mau belajar seperti itu, dan benar-benar ada dasar teorinya yang jelas seperti itu. Jangan kayak cuman lihat Senin biasanya merah, Selasa merah kayak gitu. Itu kan jurus apa ya, bingung juga gitu. Kalau ternyata biasanya hijau terus merah gimana gitu. Kalau pas biasanya merah ternyata hijau kan kita nggak akan ngeluh ya. Tapi kalau biasanya hijau terus merah gitu kan, ya kayak gitu. Kemudian ya kitanya sendiri juga harus grow gitu. Kalau kita udah bisnis ya kita bener-bener tekunin, belajar, jangan berhenti di situ gitu. Kemudian ya nggak usah takut sih sebenarnya, kalau kita udah belajar, kita punya komunitas yang pas gitu, nggak usah takut masuk ke market sih gitu. Oke, I see. Berarti dari have it guys. Yang jelas yang pertama kalau kata Bu Okta, pastikan punya komunitas yang baik dan benar, yang punya satu visi tadi ya. Iya, betul. Ya kan, punya satu visi, dan juga kita selaku trader sendiri kita harus grow. Iya. Gitu. Yang dimana maksudnya grow di sini adalah kita tadi mengkolek ilmu sendiri lagi ya kan, mempelajari dan mengenal market tentunya lebih dalam lagi, karena tujuan kita di market ini sendiri untuk make money, begitu ya Bu. Jangan manja lah ya, intinya cuman dikasih sinyal terus beli, kitanya sendiri nggak punya analisa gitu, kayak gitu. Kita juga mesti bisa analisa mandiri gitu. Oke, that's it perbincangan kita berdua hari ini. Terima kasih banget buat Bu Okta yang udah ngeluangin waktunya untuk kita sharing-sharing, khususnya buat teman-teman. Untuk teman-teman kalau misalnya tadi merasa ingin belajar lebih, bisa langsung hubungi Eclub Academy, nomornya ada di bawah sini, dan pastikan kalian semua subscribe channel Astronaci dan aktifkan lonceng notifikasinya. See you guys.